Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang bentuk akar. Tapi sebelum kita bahas bentuk akar, saya akan ingatkan kembali tentang sifat yang kita pelajari kemarin, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N dan lain sebagainya, sampai pada yaitu pangkat dapat negatif. Kita akan masuk ke bentuk akar. Di dalam bentuk akar kita akan ingatkan kembali, ini adalah segitiga siku-siku, dimana berlaku Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini kedua ruas kalau diakarkan akan kita peroleh panjang C, yaitu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jika A bukan negatif, yang dimaksud dengan akar A itu adalah bilangan tidak negatif yang apabila dikuadratkan hasilnya adalah A. Sebagai contoh, 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, yang dimaksud dari akar 100 itu ya 10 itu. Kenapa? Karena 10 itu kalau dikuadratkan hasilnya 100. 10 sama dengan 100. Nah, jika A bukan negatif, yang dimaksud akar A pangkat N sama dengan B, jika B pangkat N itu sama dengan A. Nah, dan B tidak negatif. Sebagai contoh, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Jadi, akar 1000 akar pangkat 3, jadi 1000 akar pangkat 3 itu sama dengan 10. Jika A negatif dan N ganjil, akar A pangkat N, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B-nya tetap tidak negatif. Jadi, A ini kalau bukan negatif, nah, tidak ada persyaratan, tapi kalau A negatif dan N ganjil, nah, jadi kalau A negatif, N-nya harus ganjil. Contoh ini lagi, akar 32 akar pangkat 5, berapa nilainya? 32 akar pangkat 5 itu nilainya sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 5 hasilnya 32. Atau 32 itu adalah 2 pangkat 5. Maka akar pangkat 5 dari 32 itu nilainya sama dengan 2. Akar pangkat 4 dari 81 berapa nilainya? Akar 81 akar pangkat 4 itu nilainya sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 4 hasilnya 81. Inilah yang dimaksud bentuk akar. Kita akan belajar tentang sifat-sifatnya. Yang pertama, jika A dan B adalah bilangan positif, maka berlaku akar A B ini adalah sebuah perkalian, atau A kali B itu bisa kita pisahkan menjadi akar A dikali akar B. Begitu juga dengan pembagian, akar A per B itu bisa dipisah menjadi akar A per akar B. Contohnya, akar 75. Kita tahu 75 itu adalah 25 kali 3. Kita ambil 25 karena kita tahu ini adalah akarnya sama dengan 5. Maka kita bisa pisahkan menjadi akar 25 sama dengan kali akar 3. Hasilnya 5 akar 3. Contoh yang lain, akar 100.000. Akar 100.000 ini bisa kita pisah menjadi akar 10.000 dikali 10. Kita pilih 10.000 karena akar dari 10.000 adalah bilangan asli. Nah, sehingga akar dari 10.000 kita tahu, ini kita bisa pisah menjadi akar 10.000 kali akar 10. Nah, akar 10.000 itu adalah 100 kali, ini adalah akar 10. Jadi 100 akar 10. Inilah cara kita menyederhanakan dari bentuk akar. Contoh lainnya ini adalah akar dari 3/4. Nah, menurut sifat yang kedua tadi, yaitu akar 3/4, kita bisa pisahkan menjadi akar 3 per akar 4. Kita tahu akar 4 itu nilainya adalah 2. Berarti ini adalah kita bisa tulis setengah akar 3. Jadi akar 3 per 2 bisa kita tulis setengah akar 3. Ini setengah kali akar 3. Akar 8/9.
Nah, akar 8. Nah, akar 8 bisa kita pisah menjadi akar 4 kali 2. Di sini akar 9. Nah, maka menjadi 2/3 akar 2. 2 ini dari akar 4, 3 itu dari akar 9. Akar 3/5. Bagaimana kalau akar 3/5? Akar 3/5 itu adalah akar 3 per akar 5. Nah, di sini kita amati, ternyata penyebutnya ini berupa bentuk akar. Ini masih belum sederhana. Ini bukan bilangan kuadrat, sehingga ini bentuk akar, maka dia belum sederhana. Untuk menyederhanakan, maka kita harus merasionalkan penyebutnya. Caranya bagaimana? Akar 5, maka kita kalikan akar 5 per akar 5. Akar 5 per akar 5 itu nilainya 1, jadi tidak merubah nilai. Hasilnya adalah akar 3 dikali akar 5, ini untuk pembilang. Penyebutnya akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1/5. Nah, akar 3 kali akar 5 kita bisa gabung menjadi akar 15. Dari mana? Dari 3 kali 5. Oke, inilah cara kita merasionalkan penyebut apabila penyebutnya merupakan bentuk akar. Nah, kita ingat kembali rumus perkalian sekawan, namanya perkalian sekawan. A kali A min B dikali A plus B, maka A kali A menjadi hasilnya A kuadrat. Ini min B kali A hasilnya min AB. A kali B hasilnya AB. Min B kali plus B hasilnya min B kuadrat. Nah, kita amati yang tengah, min AB plus AB itu hasilnya 0. Sehingga akhirnya A min B kali A plus B adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini juga akan kita manfaatkan untuk menentukan, merasionalkan penyebut. Cara merasionalkan penyebut. Contoh, akar 2 dibagi akar 5 plus akar 3. Maka kita rasionalkan. Nah, caranya adalah akar 5 plus akar 3 rasionalnya apabila dikali akar 5 min akar 3 atau dikali dengan sekawannya. Namun pembilangnya juga harus sama karena nilainya 1 sehingga tidak merubah nilai sebelumnya. Karena 1 itu adalah bilangan unsur identitas perkalian. Nah, yang pembilang adalah kita kalikan akar 2 dikali akar 5 min akar 3. Nah, yang penyebut ini menjadi akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Sebagaimana A min B, A plus B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, yang atas kita kalikan akar 2 dikali akar 5. Akar 2 juga dikali akar 3. Ini adalah sifat distributif. Yang bawah 5 dikurangi 3 atau penyebutnya. Hasilnya akhirnya ini adalah 1/2, akar 2 kali akar 5 ya akar 10. Ini adalah akar 6. Dengan cara yang sama maka akan kita hasilkan akar 7 dibagi akar 6 min akar 2, itu hasil akhirnya adalah 1/4 akar 7 kali akar 6, akar 42. Oh, salah, ini harusnya ditambah, ini ada kesalahan ketik. Ditambah akar 14. Oke. Terakhir dari sifat distributif ini, B akar C ditambah A akar C, maka bisa kita rubah menjadi B plus A akar C, ataupun kalau pengurangan B akar C min akar C. Sama-sama akar C, maka kita bisa B min A akar C. Sebagai contoh, akar 8 ditambah akar 50. Akar 8 itu adalah 4 akar 2, ditambah 50 itu adalah 25 akar 2. 4 tadi kita bisa pecah menjadi akar 4 akar 2 ditambah akar 25 akar 2. Maka 2 dari akar 4, 5 dari akar 25. Nah, di sini sama-sama akar 2. Maka hasilnya adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan bisa kita pisah. Akar 75 itu adalah akar 25 kali akar 3. Akar 27 itu adalah akar 9 kali akar 3. Maka hasilnya adalah 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Saya kira itu. Ini adalah latihannya. Silahkan di screenshot dan dikerjakan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.